Kali ini kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Jadi terdapat 3 topik, yaitu keanekaragaman hewan, keanekaragaman tumbuhan, dan keanekaragaman mikroorganisme. Pertama, manfaat keanekaragaman hewan. Dari potensi keanekaragaman hayati, hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani, baik dimanfaatkan dagingnya maupun susunya. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mengelola lahan pertanian, seperti kerbau, sapi, dan gajah. Di beberapa daerah di Indonesia ada yang memanfaatkan kuda dan lembu sebagai alat transportasi tradisional. Tidak sedikit hewan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti ikan arwana, ayam cemani, beberapa jenis burung berkicau yang sengaja dikembangbiakan untuk dikomersialkan maupun sebagai hewan peliharaan, sekaligus untuk meningkatkan status sosial pemiliknya. Dalam bidang pertanian, kehadiran serangga dan beberapa jenis burung sebagai polinator atau sebagai musuh alami dari hama. Kemudian kedua, manfaat keanekaragaman tumbuhan. Banyak potensi dan kekayaan keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Berbagai varietas padi banyak ditanam untuk kepentingan swasembada pangan tanpa meninggalkan jenis umbi-umbian, jagung, sagu, maupun ketela sebagai alternatif bahan makanan pokok non-beras. Pemenuhan kebutuhan protein dan lemak nabati dapat diperoleh dari beberapa jenis kacang-kacangan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan penyediaan bahan industri minyak goreng. Seiring dengan makin menipisnya deposit minyak bumi, sekarang mulai dirintis pengembangan tanaman jarak untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel sebagai alternatif pengganti bensin dan solar. Beraneka ragam tanaman buah dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan. Berbagai jenis tanaman obat, terutama dari keluarga Zingiberaceae, akar, dedaunan maupun biji-bijian, sudah banyak dibudidayakan untuk apotek hidup atau untuk keperluan penyediaan bahan baku industri jamu dan farmasi. Beberapa jenis tanaman seperti jati, meranti, mahoni, dan beberapa jenis lain merupakan pemasok bahan baku mebel, bahan konstruksi rumah maupun industri berbasis kayu. Jenis-jenis pinus menghasilkan minyak terpenting atau bahan baku kertas, pohon karet, dan damar untuk disadap getahnya, dan masih banyak potensi yang dapat diambil dari keanekaragaman tumbuhan untuk kesejahteraan manusia. Dan ketiga, keanekaragaman mikroorganisme. Beberapa jenis makanan dan minuman tradisional Indonesia dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme. Jamur Saccharomyces sp sangat diperlukan dalam fermentasi minuman beralkohol. Demikian pula dengan Aspergillus sp membantu proses fermentasi tape. Beberapa jenis jamur dan bakteri juga menghasilkan antibiotik, pembuatan susu asam atau yogurt, maupun nata atau sejenis jeli. Untuk campuran minuman juga melibatkan bakteri. Dalam rekayasa genetika pun melibatkan mikroorganisme. Tidak dapat diabaikan pembuatan insulin sintesis membutuhkan bakteri sebagai plasmid. Demikian juga dengan proses degradasi sampah, kehadiran mikroorganisme pengurai sangat diperlukan. Dalam bidang pertanian, beberapa bakteri pengikat nitrogen sangat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Di bidang industri logam, beberapa jenis bakteri membantu proses pemurnian biji besi. Dengan demikian, mikroorganisme merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam hayati yang vital bagi kehidupan.